Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hastina SPD, NIM 239066265, selaku mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 2023, Universitas Negeri Manado. Pada hari ini, tanggal 4 Maret 2024, saya akan melakukan praktek pembelajaran untuk memenuhi persyaratan KIP ujian kinerja PPG dalam jabatan dengan materi sistem pernapasan pada manusia dengan subpokok bahasan mekanisme pernapasan dada dan pernapasan perut pada manusia pada siswa kelas 11 di SMA Negeri 1 Kusambi, Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara. Untuk lebih jelasnya, marilah kita simak video pembelajaran saya hari ini. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak sekalian. Pagi, Bu. Alhamdulillah. Ya, hari ini masih cerah, kita bisa bertemu kembali. Sebelum Ibu Guru masuk ke materi, hari ini ada yang tidak hadir? Ada. Ada yang tidak hadir? Ada. Nah, kalau sebelumnya berarti Bu Guru harus cek hadirannya dulu ya. Ya, Bu. Aulia, mana? Abir, Ayulia Ningsi. Jadi hari ini kita belajar tentang sistem pernapasan. Bagaimana? Keadaan kelasnya sudah bersih? Sudah. Coba lihat masing-masing di bawah meja, mungkin ada sampah. Tidak ada? Tidak ada. Ya, kalau tidak ada sampahnya, silakan duduk yang rapi, ya. Silakan duduk yang rapi. Kemudian kita akan belajar bersama, ya. Kemudian sebelumnya itu satu orang maju di depan. Siapa yang bisa pimpin dulu? Cewek, ayo. Silakan. Maju. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang sistem pernapasan pada manusia. Ya. Sebelumnya Ibu Guru pernah masuk tentang sistem pernapasan pada manusia. Ya. Materi yang lalu, pertemuan pertama materi kita yaitu tentang organ-organ apa saja yang ada pada sistem pernapasan manusia. Ya. Jadi hari ini adalah kita akan mempelajari tentang pernapasan dada dan pernapasan perut. Jadi untuk materi kita minggu lalu itu, siapa yang masih ingat apa saja di dalam sistem pernapasan? Organ apa saja yang terlibat dalam sistem pernapasan? Ayo coba, satu orang angkat tangan di tengah. Coba Aulia, apa saja? Pertama, urutan baru pertama, rongga hidung, tarik, kemudian bronkus, bronkiolus, alveolus. Lihat susunannya.
ini yaitu mampu mendeskripsikan tentang mana pernapasan dada, mana pernapasan perut. Ya. Jadi di sini adalah sebelum Ibu Guru. Oke, untuk pertanyaan pemantik saya hari ini, Ibu Guru bertanya, salah satu ciri-ciri makhluk hidup itu apa? Salah satu ciri-ciri makhluk hidup itu adalah bernapas. Ya. Jadi salah satu ciri makhluk hidup adalah bernapas. Sekarang Ibu Guru bertanya.
Ada berapa macam mekanismenya? 2. Ada dua. Ada inspirasi dan ada ekspirasi. Ya. Di dalam mekanisme pernapasan inspirasi dan ekspirasi terjadi 2 pernapasan, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Nah, tadi sudah dijelaskan di video apa itu pernapasan dada dan apa itu pernapasan perut. Ya. Kalau pada pernapasan dada, di situ terdapat otot antar tulang rusuk yang saling berkontraksi. Apa yang terjadi pada pernapasan dada? Yaitu otot antar tulang rusuk berkontraksi. Coba misalnya kita menghayal, ini jangan menghayal, kita bernapas ya. Coba rasakan apa yang Anda rasakan. Maksudnya di situ adalah otot antar tulang rusuk saling berkontraksi, betul tidak? Kalau kita bernapas itu kita punya tulang rusuk bergerak tidak? Maksudnya berkontraksi tidak bergerak, naik turun, kadang ya, kadang ada yang cepat, ada yang lambat ya. Itu namanya berkontraksi. Ada yang mau bertanya dari video? Jadi sebelum itu Ibu Guru lagi akan bagikan LKPD-nya ya. Sebelum Ibu Guru bagikan LKPD, coba silakan untuk kelompok masing-masing. Coba mejanya disusun, silakan untuk kelompoknya. Ibu Guru akan bagi LKPD-nya. Coba yang ini masing-masing. Ya, mejanya digabung. Ayo kelompoknya. Kelompok 1 LKPD ya. Coba perhatikan di LKPD-nya itu ada pertanyaan ya. Silakan dikerjasama masing-masing kelompok ya. Jangan lupa tulis nama ya. Silakan dijawab soalnya ya. Kemudian di situ ada nanti yang di
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan mekanisme pernapasan. Baik, sebelum kami memulai presentasinya, saya Rasaina sebagai moderator akan memperkenalkan nama-nama kelompok kami. Yang pertama ada Laudansar, kedua Triania Agustin, ketiga Rabiatul Advia, keempat ada
dari Rahayu. Yang 5 Siti Nurhaliza. Dan yang ke-6 ada Tri Noviani. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Direktur untuk mempresentasikan hasil KTK kami. Baik, saya akan mempresentasikan hasil tugas kami mengenai mekanisme pernapasan, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Langsung saja, inilah hasil kerja kami tentang mekanisme pernapasan, di mana yang pertama adalah mekanisme pernapasan dada. Baik, bisa dilihat pernapasan dada yang pertama. Ini namanya adalah berelaksasi atau ekspirasi. Dalam hal ini mengeluarkan udara sehingga otot atau tulang rusuk ini berelaksasi, maka paru-paru ini akan mengempis. Bisa dilihat analoginya yaitu balon yang warna pink ini. Selanjutnya, saat otot kita menginspirasi atau memasukkan udara, otot antar tulang rusuk ini akan menurun sehingga udaranya akan terisi. Seperti yang bisa dilihat, balon yang warna pink ini memasukkan udara. Selanjutnya, kami akan menjelaskan mekanisme pernapasan perut. Di mana mekanisme pernapasan perut ini yang menjadi patokan utamanya adalah diafragma. Bisa dilihat yaitu balon yang berwarna kuning. Maaf, yaitu balon berwarna orange. Mekanisme yang pertama, saat diafragmanya ini kita mengeluarkan udara, maka diafragmanya naik, maka paru-paru yang warna pink ini akan mengempis. Sebaliknya, apabila diafragmanya ini turun ke bawah, maka paru-parunya ini akan mengembang atau memasukkan udara. Terima kasih, saya kembalikan kepada Kedua, hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan dari kelompok lain, saya persilakan. Jika tidak ada pertanyaan dari kelompok lain, saya akhiri dengan pertanyaan. Saya tutup presentasi kami dengan ucapan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kinerja kami tentang mekanisme pernapasan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nubrawati, saya selaku moderator dari kelompok 2. Dan di samping kanan saya ada Bilsa, Febian Ulusna, dan Rasti. Sementara di sebelah kiri saya ada Bunga Lestari. Kemudian saya silakan kepada Bilsa untuk membacakan materi kami. Jadi di sini saya akan memaparkan hasil dari kinerja kami tentang mekanisme pernapasan. Anggap saja tabung ini sebagai rongga perut. Balon yang berada di bawah ini sebagai diafragma atau sekat rongga dada. Sedangkan dua balon kecil yang berada dalam ini sebagai paru-paru. Baik, apabila di sini kami akan menjelaskan terlebih dahulu pernapasan rongga perut. Pernapasan rongga perut. Ketika diafragma ditarik ke bawah, menarik nafas,
sehingga paru-paru akan terisi oleh udara. Dan apabila nafas dihembuskan, maka diafragma akan naik ke atas, maka paru-paru akan selanjutnya mekanisme pernapasan bernada. Foto tentang tulang rusuk reaksi. Tulang rusuk menurun, paru-paru menyusut, tekanan udara dalam paru-paru lebih besar dibandingkan dengan tekanan udara luar. Udara keluar dari paru-paru. Jadi itulah hasil dari tampilan dari kelompok grup 2. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Mungkin itu saja penjelasan dari Cilsa. Mungkin jika tidak ada, kami tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penampilan dan perubahan sebuah kelompok tentang mekanisme pernapasan dada dan pernapasan perut. Ya, setelah tadi sudah tampil, setelah yang mau tampil, selanjutnya ya, harus adalah tulang rusuk. Yang ini adalah diafragma. Ketika kita bernapas, tulang rusuk kita yang berkontraksi naik turun. Ya, tulang rusuk yang apa istilahnya adalah kara-kara kalau bahasa lainnya. Jadi ini ya, ketika kita bernapas, tulang rusuk itu akan turun, naik turun ya. Kalau kita bernapas pakai pernapasan dada, dia paru-paru itu akan ya. Kemudian kalau kita menghembuskan nafas berarti adalah dia berkontraksi ya. Udaranya dalam paru-paru akan keluar. Begitu pula dengan pernapasan perut. Ini adalah namanya katanya ya otot diafragma yang berada di sekat antara tulang rusuk dengan otot perut. Jadi ketika dia diafragma naik ke atas, paru-paru akan menghembus. Ketika dia diafragma yang turun ke bawah, atau hitungan, ya, dia akan terisi udara. Jadi itulah maksudnya dari pernapasan dada dengan pernapasan perut. Ibu guru sudah nilai apa yang menjadi hasil proyeknya kalian hari ini di masing-masing kelompok, ya. Ibu guru sudah kasih nilai untuk masing-masing kelompoknya. Jadi kelompok 1 sampai kelompok 5 itu sudah ada yang dikerja ya. Jadi semuanya itu sudah bagus ya. Tinggal dipermantap lagi ya. Jadi materinya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memajukan pertanyaan yang saya tidak mengerti mengenai prosesnya tadi. Proses mekanisme Proses yang apa? proses Protes. Tadi pada soal nomor 1 saya tidak mengetahuinya tentang respirasi. Kami bisa dijelaskan? ada yang tahu? Ya, ada yang bisa menjawab? Apa itu pertanyaan dimaksud dengan proses respirasi? Respirasi dengan pernapasan itu berbeda. Ya, respirasi sendiri apa? Respirasi adalah proses metabolisme yang melibatkan pertukaran gas dengan oksigen dan karbon dioksida di dalam tubuh. Ya, proses yang melibatkan pertukaran gas, karbon dioksida, dan ulangi. Respirasi adalah proses metabolisme yang melibatkan pertukaran gas terutama oksigen dan karbon dioksida di dalam tubuh. Ya, proses metabolisme pertukaran gas dan karbon dioksida di dalam tubuh. Kalau pernapasan apa? Sendiri apa dia? Proses pertukaran gas dan karbon dioksida dari tubuh ke yang dihembuskan ke luar. Atau dia ada proses kerja
Siapa yang bisa menyimpulkan untuk materi hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Coba di kelompok belakang. Simpulkan siapa? Ayo. Yaitu pernapasan dada dan perut, inspirasi dan ekspirasi. Ya. Kemudian di dalam pernapasan dada melibatkan adalah kontraksi otot tulang rusuk. Dalam pernapasan mulut yang berperan di situ adalah otot diafragma. Ya. Ketika kita bernapas menggunakan pernapasan dada, berarti dalam hal ini ketika kita menghembuskan atau ekspirasi, berarti dia rongga dada akan mengembis. Ya. Kemudian inspirasinya dia rongga udara masuk, berarti dia paru-paru akan terisi dengan udara atau karbon dioksida. Kemudian selanjutnya saya kasih soal evaluasi akhirnya ya. Ya sudah, kalau sudah silakan dikumpul. Ada lagi yang menjadi lembaran isinya. Silakan dikumpul. Tinggal dia punya berdiri. Ya. Ini adalah lembaran refleksi. Lembar refleksinya silakan dilihat di sini sesuai dengan apa yang kita rasakan saat ini. Ya kalau sudah, jadi sudah berhasil menangani refleksi untuk pembelajaran kita. Semuanya hadir, tidak ada yang apa-apa lagi ya. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Baik atau tidak? Baik. Jadi untuk hari ini cukup di sini dulu. Sebelum saya akhiri, satu orang dulu yang bisa pimpin doa. Tapi jangan lupa dibuka, ditimpa di rumah ada tugas tambahannya. Buka halaman 78 ya. Ada halaman selanjutnya itu ada tugas soal-soalnya, silakan diketik di rumah ya. Selanjutnya di kumpul ya. Jadi saya akhiri dengan doa. Tadi kalau diangkat yang pimpin doa yang yang itu silakan diangkat untuk kita doa hari ini ya. Silakan pimpin doa ya. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, yang terakhirnya doa kita hari ini yaitu saat kita juga berdoa sama warahmatullahi wabarakatuh.